kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Mulai dari saya Atika Mayang Nur Latifah dari NIM 072. Saya Nadia Istiqomah dengan NIM 1099. Saya Kartika Longgeri dengan NIM 090. Saya Ulfa Putri Hoiria dengan NIM 115. Saya Sarah Ramawati dari NIM 111. Saya Estirensi Citra Prasasti dengan NIM 082. Saya Syaiman Nisazati Hanani dengan NIM 113. Saya Livia Azhara dengan NIM 093. Saya Nisa Cahaya Nias dengan NIM 068. Saya Salsabila Nur Ramadhani dari NIM 109. Di sini kami akan menyajikan mengenai wawancara seputar bagaimana kebiasaan mahasiswa di kantin. Selamat menonton. Selamat sore Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Livia Azhara dari kelas D3B tingkat 1. Jadi di sini mohon izin ya Ibu, kami akan mewawancara Ibu seputar perilaku mahasiswa ketika makan di kantin. Mungkin sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ani Susanti, umur 40 tahun. Saya kerja di sini dari tahun 2018 kalau nggak salah, jadi sekitar 6 tahunan kalau nggak salah. Ya kurang lebihnya segitu. Lumayan lama ya Bu ya. Langsung lanjut ke pertanyaan ya Bu ya. Oke. Jadi bagaimana cara mahasiswa berbicara kepada Ibu ketika membeli makanan di sini? Mereka semua cenderung sopan sih Mbak, sopan dan mau mengantri, meskipun kadang kan rame kan posisi kalau pas lagi istirahat bareng itu kan rame, jadi tapi mereka tetap ngantri dan tertib gitu. Oke, jadi setiap mahasiswa di sini walaupun dalam keadaan sangat ramai, tapi mereka masih mementingkan etika sopan santun dan budaya mengantri ya teman-teman. Mungkin itu jawaban dari Ibu. Terima kasih. Baik, nama saya Kartika Wulandari, izin mewawancara Ibu ya. Pertanyaannya adalah, apakah mahasiswa membereskan bekas makanan piring atau cenderung meninggalkan piringnya tersebut? Ada yang menaruh lagi di depan dan juga ada yang menaruh di meja aja dan meninggalkan. Gitu ya Bu. Tapi kebanyakannya menaruh apa meninggalkan Bu? Kebanyakan meninggalkan, karena yang di sana cuma sedikit gitu, yang dikembalikan ke ini. Baik, makasih Bu. Perkenalkan, nama saya Syaiman Nisazati Hanani, izin bertanya ke Ibu. Menurut Ibu sejauh ini selama Ibu menjadi penjaga kantin di sini, kira-kira apakah ada kendala Ibu? Kalau kendala sih enggak sih Mbak, cuma kalau pas rame itu aja kita cuma kan kita cuma berempat, jadi kalau pas rame semua pada ini juga minta lebih awal, minta duluan saya bu lah gitu, yang bikin kita kadang tuh grogi untuk mana dulu yang harus kita dulukan gitu. Itu aja. Terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Sarah Rahmawati, ingin mewawancara Ibu tentang inovasi apa yang membedakan di kantin ini dengan kantin yang lain yang mempermudah mahasiswa membeli makanan di sini Bu. Kalau di sini ini inovasi terbarunya ini kita pakai QRIS. Jadi semua kalau misalkan mahasiswa nggak punya uang cash bisa pakai uang aplikasi sebenarnya. Itu akan lebih mudah kan buat Mbak Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, perkenalkan nama saya Nadia Istiqomah. Izin bertanya Bu, bagaimana interaksi sosial mahasiswa saat makan di kantin? Apakah mereka cenderung makan bersama atau sendirian? Kalau setahu saya mereka cenderung bersama-sama. Biasanya satu circle kali ya Mbak ya, itu bareng-bareng gitu sama teman-temannya yang lain gitu. Jadi mungkin jarang kalau ada makan sendiri-sendiri gitu ya Bu? Kalau sendiri ya ada, cuma nggak banyak, 1-2 lah gitu. Tapi cenderung mereka bareng-bareng. Baik Bu, terima kasih.
Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nisa Cahyani Tias, ingin mewawancarai Ibu. Di sini tuh sebenarnya mahasiswa itu kebanyakan lebih memilih makanan sehat apa lebih memilih makanan cepat saji Ibu? Kalau di sini kebanyakan memilih makanan sehat karena kita juga menjualnya semua makanan sehat, nggak ada yang cepat saji. Semua dibikin fresh dari pagi-pagi kita masak dan semua fresh baru semuanya, nggak ada yang cepat saji. Baik Ibu, terima kasih. Permisi Bu, saya Atika. Izin bertanya, ini kalau biasanya yang dipesan anak-anak tuh apa ya Bu menunya? Menu yang sering mereka Iya, pesan, iya. itu biasanya nasi soto dan nasi pecel. Oh, yes. Itu yang jadi favorit di sini. Kalau makanan ringan apa Bu? Makanan ringan itu yang banyak dicari, risol mayo Oh, yang iya. lumer itu Mbak. Ya, Nah, termasuk itu, saya juga banyak itu sih Bu ya. Iya. Sama minumnya kalau minumnya yang itu sering? kalau di sini es teh sama air apa? Mineral. Oh, iya. Air putih mineral. Terima kasih ya Bu. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Livia Azhara dari kelas D3B tingkat 1. Izin untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas komunikasi terapeutik 1 yang seputar perilaku mahasiswa ketika makan di kantin. Mungkin sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan di sini Ibu sebagai apa? Perkenal, Oh ya, dipegang. pegang baik aja. Oh di. Perkenalkan, nama saya Sri Siamti. Saya yang punya kantin di sini. Udah itu. Langsung ke pertanyaan saja nih ya Bu ya. Oke. Jadi bagaimana cara mahasiswa berbicara kepada Ibu ketika membeli makanan di sini Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Mahasiswa kalau mau beli makanan, kalau bicara Iya. itu ya sopan, ya bahasanya bagus gitu aja, enggak, ya pokoknya sopan gitu aja lah. Jadi mahasiswa di sini ketika akan memesan makanan kepada Ibu itu cenderung lebih sopan dan berbicaranya itu santun. Mungkin dari segi perlakuan Ibu mungkin bisa dijelaskan juga, atau ada beberapa mahasiswa yang kurang berperilakunya kurang berkenan, atau mungkin ada yang curang. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Kalau masalah itu kayaknya ya nggak ada ya, kalau habis makan terus langsung bayar di kasir gitu, itu aja, nggak. Jujur langsung bayar, habis makan bayar, kadang ambil langsung bayar gitu. Jadi di sini mahasiswa tuh semuanya alhamdulillahnya ya, semuanya jujur. Tapi ketika selesai makan Bu, kemudian membayar, itu mahasiswanya lebih sering mengucapkan terima kasih setelah memesan, atau cukup membayar kemudian sudah lanjut pergi gitu. Kalau habis makan, mahasiswa habis bayar langsung bilang terima kasih gitu, makasih Bu, gitu. Oke, itu tadi beberapa pernyataan dari Ibu. Kalau mahasiswa di sini tuh cukup sadar akan pentingnya berterima kasih, walaupun kita di sini sebagai pembeli, karena pembeli kan identik dengan pembeli adalah raja, tapi di sini tetap menanamkan sikap sopan, santun, dan tidak lupa untuk berterima kasih. Lanjut nih Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala ketika melayani mahasiswa di kantin Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, kalau misalnya kan ini rame ya, kalau misalnya jam istirahat, terus mahasiswa juga banyak maunya ini itu,
Itu mungkin dari Ibu kendalanya seperti apa? Saya kayaknya nggak ada kendala Mbak. Semua mahasiswa bisa nunggu dengan sabar semua gitu. Nggak, pokoknya ya sabar gitu lah, nggak ada yang marah mau menggersulok gitu, nggak ada. Iya udah. Ya. Jadi kalau misalnya kondusifnya itu lebih terkunci ke mahasiswa. Jika mahasiswanya sabar mau menunggu, itu insya Allah kendala dalam melayani itu tidak ada, bisa diminimalisir. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, selanjutnya inovasi apa yang membedakan di kantin ini dengan di kantin yang lain Bu? Mungkin bisa di. Ya, maksudnya? Oh ya, jadi misalkan di sini Ibu melayani seperti Yang tadi ya. oh ya. Kalau di kantin sini tuh kalau makan nasi sayur tuh prasmanan ambil sendiri gitu loh. Tapi kalau soto, sop sama geprek diambilin. Terus yang lainnya udah ambil sendiri gitu aja. Sama minum juga diambil. Ya gitu. Betul sekali teman-teman. Jadi di kantin ini tuh jadi konsepnya itu mengambil sendiri. Jadi seberapapun porsi dari teman-teman itu bisa banget ngambil sendiri dengan berapapun jumlahnya. Tapi ada satu ketentuan, harus konfirmasi dulu ke pihak kantinnya. Jadi biar tahu, biar jelas jadi berapa yang diambil. Tapi enaknya itu ya teman-teman. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana interaksi sosial mahasiswa saat makan di kantin? Apakah mereka lebih cenderung makan bersama atau lebih sendiri? Setahu saya tuh kalau mahasiswa kalau makan tuh biasanya sama teman-temannya. Kalau yang sendiri tuh kayaknya jarang gitu. Biasanya kebanyakan sama teman. Tadi ngobrol-ngobrol gitu sama makan. Ya. Langsung saja selanjutnya Ibu. Apakah mahasiswa cenderung ketika selesai makan itu mengembalikan piringnya itu ke belakang ya, atau lebih cenderung meninggalkan di tempat? Kalau biasanya kalau habis makan tuh piringnya ditinggal di meja. Udah gitu aja, terus bilang makasih Bu, gitu aja. Ya. Jadi beberapa mahasiswa itu masih menerapkan konsep ya seperti di warung pada umumnya ya. Iya, Kalau selesai makan ya diletakin di tempatnya, terus bilang terima kasih. Soal terakhir ya Bu. Jadi apakah ada makanan yang paling sering dicari di kantin Bu? Misalnya kayak lebih sering dipesan dan populer di sini. Kalau sini tuh geprek. Banyak boleh. Yang paling sering tuh geprek, soto, nasi goreng gitu aja. Udah. Yang paling. Iya. Jadi beberapa makanan yang paling sering dicari di sini tuh ada geprek, Iya. terus Sama salahnya kan pedes. iya Suka Bu. pedes, mahasiswa itu kan sukanya sambal pedes gitu kan, jadi suka yang pedes. Jadi mahasiswa itu lebih dominan dengan rasa pedas gurih ya Bu ya. Jadi tidak heran kalau misalnya ayam geprek di kantin ini itu justru lebih populer ya dibandingkan dengan kantin sebelah. Mungkin kalau di kantin sebelah itu lebih suka ke pecel Bu. Kalau di sini ayam geprek. Oke, berikut adalah beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan Bu ke mahasiswa terkait perilaku, mungkin sebaiknya kalau makan itu seperti apa gitu. Gimana maksudnya? Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa. Nggak ada, semuanya sopan, nggak ada yang semuanya sopan bagus semua, nggak ada. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi kalau menurut ibunya itu sudah cukup bagus, sopan. Tapi kalau misalnya memungkinkan lebih baik ditingkatkan lagi ya. Kalau bisa jangan langsung kabur. Ucapkan terima kasih, senyum, dan jangan sering komplain. Iya, soalnya lama dalam mengambilkan makanan itu juga wajar aja. Soalnya kan ya rame. Ya. Kemudian keterbatasan
apa ya, anggota yang bekerja gitu. Oke, mungkin cukup Sabar, sekian. semua sabar. Terima kasih. Iya, iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.